Kalau yang kita lihat itu kan namanya illegal logging, illegal mining itu sejak zaman Orde Baru terjadi. Ya di lokasi-lokasi yang disebutkan tersebut ya. Iya. Itu sejak zaman Orde Baru, Pak. Paling gampang misalnya sekarang orang dikait-kaitkan dengan Pak Zulkifli Hasan. Saya agak-agak lucu melihatnya. Panglima TNI, hai PKH, ya PKH lah diturunkan ya. PKH turunkan lagi 100.000 tentara untuk mengambil semua sensor di sana, alat-alat berat masukkan ke kantor Kodim, penjarakan di situ dulu, baru bicara hukumnya. Tapi saya tidak setuju kalau kewenangan konstitusi yang di Presiden Prabowo itu digunakan untuk kepentingan politik. Rekonsiliasi nasional kah istilahnya. Anda tahu kan sebelumnya kan pernah amnesti yang diberikan. Itu kan saya nggak setuju kalau yang itu. Waduh. Ya. Jadi kekuasaan itu boleh ditunggangi. Dia boleh sebagai instrumen untuk kepentingan, tapi tujuannya adalah kepentingan-kepentingan yang selama ini jelas-jelas melanggar hukum, yang selama ini jelas-jelas merugikan rakyat, boleh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sudah hadir di forum diskusinya Total Politik. Ya, kita namanya ini Safari 29 Bang Said. Memang Safari 29 kan pemilu masih lama, 2029. Tapi enggak, apa yang kita lakukan di sekarang ini, investasinya ya kan, mungkin bisa kita ambil dividennya di tahun 2029 nanti gitu. Termasuk baik yang baik ataupun baik yang kurang begitu baik secara politik gitu ya. Nah hari ini kita akan mulai diskusi untuk menutup akhir tahun 2025 menuju 2026. Kita mengambil tema gejolak jelang 2026. Dampak politik pisau hukum Prabowo. Waduh penting ini kan, dampak politik pisau hukum Prabowo. Karena Presiden Prabowo ternyata dalam beberapa waktu terakhir kita tahu 2025 ini kita lihat parade demi parade mengeksersis privilege politik hukumnya presiden untuk beberapa kasus-kasus, termasuk juga kita nanti akan membahas bagaimana situasi terkini juga ya pasca bencana alam yang menimpa Pulau Sumatera yang kita sangat sesalkan dan kita sangat sedihkan. Apakah pisau hukumnya Presiden Prabowo ini juga bisa sebenarnya dipakai untuk mengeksersis ini? Nah, sudah ada 4 orang narasumber yang ada di samping saya. Ya, saya perkenalkan dulu. Yang pertama ini analis kebijakan publik yang sangat senior, malang melintang, di luar, di dalam, di tengah, di samping, di kiri, di atas, di bawah. Pokoknya beliau pernah semua kan. Boleh tepuk tangan untuk Bang Said Didu ya. Iya, pokoknya ngeri lah kalau Bang Said Didu udah bicara ya kan. Wah ini apa nih maksudnya nih ya kan. Dan masih manusia merdeka Bang ya? Masih ya. Saya nggak tahu di samping Bang Said ini merdeka apa enggak nih? Hatinya sama merdeka, cuma posisinya yang beda. Ya. Kalau bahasanya Opung Pandana Baban kayaknya Habibur Rahman ini nggak merdeka kali. Di sampingnya Bang Said Didu ada Ketua Komisi 3 DPR RI dari partai penguasa ya kan. Oh, kebayang nggak kekuasaan dan patennya kayak gimana kan. Ada Bang Habibur Rahman, tepuk tangan. Ini dari biasanya Bang Said orang begitu dewasa ilmunya makin tinggi baru kemudian kehabibannya itu diakui. Beliau ini dari ceprot lahir udah jadi Habib. Ya. Habib Nusantara. Kelebihannya itu. Sebelahnya Bang Habib ini ada orang yang saya undang karena portofolionya lengkap Bang Said. Dia wartawan, jurnalis ya, jurnalis hukum. Kemudian di KPK merintis ya kan dari tukang omon-omon sampai pengambil keputusan ya. Beliau kalau nggak tanda tangan sprindiknya nggak jalan ya. Sebagai mantan pimpinan KPK, kemudian pernah juga jadi juru bicara presiden, kemudian masuk juga pernah terakhir menjadi anggota Komisi 3 DPR. Jadi lengkap perspektifnya kita akan uji. Ada Kolonel Johan Budi ya, ini Dewan Kolonel dulu bagiannya ya, tapi sekarang nggak tahu masih kolonel nggak, masih mengaku grup kolonel apa nggak ada? Coba kasih dulu sedikit. Anda masih ada di grup Dewan Kolonel yang rame-rame waktu itu nggak? Kalau grupnya masih ada, masih eksis ya. Cuman
sebelum berkembang udah di torpedo. Iya. Sama yang punya kuasa di partai. Iya. Oke. Curhat jangan terlalu banyak curhatnya Anda ya. Ada Bang Johan Budi SP dan yang terakhir ini akan memberikan perspektif kita tentang situasi politik ya. Apakah ini punya dampak-dampak politik karena apapun namanya kebijakan bernegara pasti ada dampak politiknya. Ada udah lama juga nih kakak kita analis politik dari Madura ya. Adi Praitno. Wah, mantap. Kita akan mulai dulu lah dari Ketua Komisi 3 dulu boleh ya Bang Habib ya, Bang Said ya. Ini kita mulai dari situasi dan isu yang yang terkini. Mungkin nanti kita akan masuk ya ke bagaimana pisau hukum Presiden Prabowo ini di-exercise dan dipakai untuk menegakkan keadilan lah dalam beberapa waktu terakhir. Tapi yang paling baru nih, bencana yang terjadi di Sumatera, Bang Habib. Pisau hukum apa yang kira-kira Pak Prabowo bisa pakai untuk bisa merespon kegetiran bencana yang baru terjadi di Sumatera ini. Ini kan ada yang bilang ini ada kaitannya dengan illegal logging, ada kaitannya dengan pembalakan liar, penambangan dan pengeksploitasian sumber daya alam kita secara ugal-ugalan yang akhirnya dampaknya terjadi sekarang. Mungkin Bang Habib bisa kasih perspektif dulu Bang. Ya kalau yang kita sama-sama lihat, yang paling terpenting sekarang ini kan tanggap darurat ya. Ini soal kemanusiaan Pak. Terlepas nanti hiruk pikuk soal hukum dan lain sebagainya, tapi yang penting bagaimana mengatasi situasi saat ini. Ya. Bagaimana orang bisa diselamatkan sebanyak mungkin ya. Situasi pulih secepat mungkin. Kita tahu Pak Prabowo sudah menginstruksikan seluruh potensi sumber daya nasional dimaksimalkan untuk mengatasi masalah di 3 provinsi tersebut. Semua kementerian terkait, kemudian pihak BUMN, ya swasta juga dimaksimalkan ke sana. Dan saya pikir kita lihat situasinya mulai membaik ya, situasi di lapangan. Terkait evaluasi misalnya persoalan lingkungan hidup dan lain sebagainya, ini kan situasi seperti ini tentu tidak sekonyong-konyong terjadi. Ini terjadi akibat dinamika berkelanjutan dari masa ke masa. Ya. Yang nggak gampang juga kita gebiah uyah, kita ambil kebijakan yang gebiah uyah. Secara pukul rata, nggak gampang. Karena kalau kita mau ngomong penegakan hukum itu kan harus berbasiskan fakta dan lain sebagainya. Ya, jadi mungkin salah satu penyebab atau penyebab utama adalah misalnya illegal logging, illegal mining, ya kan ya. Tapi itu terjadinya kapan? Kalau yang kita lihat itu kan namanya illegal logging, illegal mining itu sejak zaman Orde Baru terjadi. Ya di lokasi-lokasi yang disebutkan tersebut ya. Itu sejak zaman Orde Baru Pak. Dampaknya kita rasakan sekarang gitu Bang. Iya, jadi yang namanya penambangan liar, ya kan, itu kan paling parah itu terjadi di akhir-akhir 80-90-an. Itu yang paling parah Pak. Penambangan liar di situ. Jadi kalau mau ngomong penegakan hukum sampai sejauh apa kita tarik gitu kan ya. Jadi kita juga harus hindari bahwa situasi seperti ini akhirnya menjadi peluru-peluru politik yang digunakan oleh berbagai macam pihak untuk kepentingan masing-masing. Nggak bisa kayak begitu, karena nggak akan selesai. Peluru-peluru politik apa yang Bang Habib identifikasi nih Bang untuk menjadi penumpang gelap lah dalam bencana yang terjadi sekarang? Tindak pidana ekologi itu pengusutannya itu bisa belasan tahun loh. Ya. Dampaknya juga sangat luas terjadi. Jadi nggak mungkin ini ya sekedar karena perbedaan politik dijadikan alat untuk menjudgment pihak tertentu. Nggak mungkin. Paling gampang misalnya sekarang orang dikait-kaitkan dengan Pak Zulkifli Hasan. Saya agak-agak lucu melihatnya. Pak Zulhas itu cuma 5 tahun jadi Menteri Kehutanan ya di zamannya Pak SBY. Padahal kerusakannya jauh terjadi sebelum itu. Sudah rusak juga gitu loh. Apakah lalu di mana dalam konteks hukum ya pertanggungjawaban hukumnya Pak Zulhas? Di mana? Sangat susah Pak.
Kalau sekedar ya setiap dinamika, setiap peristiwa itu sekedar dijadikan alat untuk mencari siapa yang salah berdasarkan asumsi kelompok masing-masing. Nggak akan selesai. Nah orang-orang yang seperti itu menurut saya orientasinya juga bukan kemanusiaan. Kalau itu sekedar dijadikan alat politik. Kalau orientasinya kemanusiaan menyelesaikan masalah, kita nggak begitu. Kita nggak sekedar, tidak sekedar tanda kutip ya, mencari siapa yang salah, tapi kita cari apa yang salah. Menurut saya yang paling penting apa yang salah. Nah itu yang bisa kita perbaiki bareng-bareng ke depan. Dan menurut Bang Habib, Pak Prabowo penting nggak ini menjadikan ini menjadi momentum untuk Pak Prabowo mengeksersis lebih dalam lagi nih pisau politik hukum yang beliau miliki gitu kan. Ada instrumen-instrumen kita tahu lah belakangan kalau soal perhutanan kita punya Satgas PKH misalnya kan. Itu kan baru di zaman Pak Prabowo ini kemudian dibentuk. Dan kayaknya apakah ini menjadi momentum juga Bang Habib? Dan apa dampaknya lah kalau misalnya ini betul-betul dieksersis habis oleh Presiden? Jadi gini, Pak Prabowo itu tuh kayaknya sih nggak pernah bikin kebijakan bangun tidur gitu ya. Bangun tidur mau ngapa langsung bikin tiba-tiba, nggak pernah bikin. Jadi semuanya itu kan memang merupakan sesuatu yang programatis ya. Kayak misalnya Satgas PKH ya. Kita tertibkan lahan-lahan ya, kebun-kebun yang masuk ke kawasan register ini kan sudah berlangsung sejak Pak Prabowo naik ke kekuasaan ya, bukan hanya gara-gara banjir dan lain sebagainya. Berbagai macam pelanggaran-pelanggaran undang-undang lingkungan hidup ya, penegakan hukum di sektor itu kan sudah berjalan. Ya. Memang ini tentu akan menjadi momentum juga. Kejadian kemarin dalam konteks lokal di situ ya bisa dicari misalnya memang ada fakta masih terjadinya penebangan liar dan lain sebagainya ya, itu kan tinggal diselidiki, itu nggak ada masalah ya kan. Tapi program-program Pak Prabowo ini kan memang sudah sangat relevan dengan apa yang terjadi saat ini kan. Ya kan, Satgas PKH sudah berapa ratus ribu, berapa juta lahan yang masuk register ditertibkan ya kan ya. Kemudian perlindungan terhadap kayak di Tesonilo itu kan, yang dilakukan oleh Pak Kapolda Herimen ya, dia kasih perlindungan ke gajah yang punya rumah di sana. Ini kan sebelum momentum kasus kemarin ya, sudah lama terjadi. Nah, jadi itu memang sudah dilakukan. Cuma memang ya silakan saja ya, kita juga dukung dan Pak Prabowo tentu akan lakukan ya. Sinkronisasi langkah-langkah hukum untuk menyikapi situasi ini. Ya, pasti itu akan dilakukan. Baik, pokoknya show must go on, harus jalan dan terus. Dan sudah jalan Pak, sudah jalan. Sudah jalan. Saya mau ke Bang Said dulu nih untuk kasih perspektif nih Bang. Ini momentum sekarang sebelum kita nanti bicara Pak Prabowo udah mengeluarkan abolisi, amnesti, rehabilitasi yang secara politik itu dilakukan. Ini paling merespon situasi terkini di Sumatera. Dan bagaimana Pak Prabowo memakai pisau hukumnya. Saya juga menunggu pisau hukum itu, tapi saya beginilah. Pak Prabowo, saya posisi saya susah nih. Banyak orang di dekat Prabowo dianggap anti Prabowo, tapi orang di luar Prabowo yang dekat suka Prabowo dianggap pro Prabowo. Jadi jangan sampai dianggap saya orang Taman Lawang gitu. Iya, karena Taman Lawang ini tempatnya asa ini ya Bang Said ya. Yang jelas ini manusia merdeka. Jadi gini, saya menganggap Pak Prabowo sekarang tuh bahwa dia menempatkan dulu di mana-mana bahwa negara ada. Itu dulu yang dia lakukan. Berbeda dengan pemerintahan sebelumnya. Kita contoh aja lah. Waktu ketemu Jokowi menemukan 3,3 juta hektar sawit yang melanggar hukum, maka yang digunakan saat itu minta negosiasi. Masuk belum sempat negosiasi, Pak Prabowo langsung ambil alih dulu baru negosiasi. Nah itu cara beliau, jadi menghadirkan dulu negara baru bernegosiasi. Di Morowali juga begitu. Dihadirkan dulu negara baru bernegosiasi dengan negara. Jangan bernegosiasi sebelum negara hadir. Nah, saya berharap di Sumatera juga demikian. Enggak usah dulu nunggu siapa yang salah, negara dulu hadir, menyelamatkan rakyatnya, siapapun punya
masalah hukum tentang pembalakan liar, tentang tambang, itu negosiasinya belakangan. Jadi menurut saya sih menunggu, sepertinya Pak Prabowo lagi mengasah pisaunya. Mudah-mudahan beberapa hari kemudian langsung keluarkan instruksi, jangan pandang bulu siapapun, saya melarang kegiatan hutan dan tambang di Sumatera. Saya pikir itu yang, dan menghadirkan negara kalau perlu turunkan lagi TNI ke sana. Seperti menurunkan 41.000 TNI menjaga Bangka Belitung untuk penyeluruhan timah. 27.000 kurang 2 prajurit dibawa ke Morowali. Nah, saya berharap turun juga prajurit ke ke seluruh Sumatera, menghentikan semua bunyi sensor di sana, alat berat di sana, jangan pandang bulu siapapun. Setelah itu baru tadi Pak Habibur Rahman katakan, baru kita bicara hukumnya. Jadi itu mungkin, dan hanya cara itu menurut saya bisa menyelesaikan negeri ini. Kalau enggak, nanti terjadi lobby-lobby lagi. Karena itu problemnya, persoalan bangsa ini selesai di lobby, di ruang tertutup. Jadi jangan buat lobby dulu sebelum negara hadir. Jadi saya pikir berharap Pak Prabowo memakai model itu supaya rakyat juga paham, wah negara sudah hadir, Prabowo sudah hadir. Kalau perlu ya, masa Morowali 27.000 prajurit yang luasnya hanya 6.000 hektar diturunkan, Sumatera yang 3 provinsi turunkan kalau perlu 100.000 prajurit merebut semua sensor yang ada di sana. Kalau ada yang punya nantilah negosiasi, tapi diambil dulu. Tapi ambil dulu. Alat berat masukin dulu ke Kodim, simpan semua di situ, ya, baru itu setelah itu bernegosiasi. Kenapa Bang Said bilang kalau perlu turunkan prajurit-prajurit tentara? Memang prajurit-prajurit yang lain, instrumen hukum yang lain, ya pelebep apa gimana? Kita tahu lah. Jadi Pak Prabowo kan udah pidato berkali-kali, hai para bintang berhentilah jadi pelindung mereka-mereka. Nah itu menurut saya bisa berkatakan bahwa orang menyatakan kenapa Anda dukung Prabowo? Saya bilang, karena saya melihat ada niat untuk menghentikan kerusakan semua negeri ini, mulai negeri ini ada. Jadi saya nggak memandang mulai negeri ini, akumulasinya selalu diselesaikan di ruang tertutup. Nah Pak Prabowo mulai menyelesaikan di ruang terbuka. Ruang terbuka itu maksudnya menunjukkan negara hadir loh. Coba bayangkanlah, Bangka Belitung 41.000 tentara diturunkan. Kan dia tahu di situ pelindungnya bintang. Oke? Di Morowali dia turunkan bintang 4, Sapri Samsudin ke sana untuk menunjukkan, hei bintang, kalau masih mau lindungi kita berhadapan. Kan kira-kira, saya yakin Sumatera juga begitu. Ya kalau, itu sih saya harapkan, siapa tahu malam ini Pak Prabowo dapat ini, maka hei Panglima TNI, hai PKH, ya PKH lah diturunkan ya, PKH turunkan lagi 100.000 tentara untuk mengambil semua sensor di sana. Alat-alat berat masukkan ke kantor Kodim, penjarakan di situ dulu, baru bicara hukumnya. Saya pikir itu cara, tidak ada cara lain. Kalau Bapak mengatakan lagi nanti balik lagi. Berbagai penggantian pemerintahan itu selalu negosiasi dengan para oligarki yang merusak negara ini. Dan Pak Prabowo saya menyatakan, kenapa saya salut sama dia, baru kali ini ada presiden yang berdiri, wahai oligarki, kita berhadapan karena Anda sudah merusak negeri ini dan mengambil kedaulatan negeri ini. Kita baca buku paradoksnya Prabowo kan hanya 2 yang dia mau kejar sebenarnya. Kedaulatan ekonomi harus diambil kembali oleh negara ke rakyat dari oligarki. Kedaulatan politik itu juga harus diambil, jangan hanya orang-orang yang didukung oligarki yang bisa jadi bupati, bisa jadi kepala desa, bisa jadi camat, bisa jadi, mungkin saja suatu saat dia diatur siapa jadi presiden. Ya, kira-kira itu yang kenapa saya berharap Sumatera menunggu itu. Sumatera menunggu negara hadir dengan menghentikan oligarki yang sudah merampok tanah rakyat di Sumatera. Pakai instrumen tentara. Kenapa Bang Said secara konsisten mengatakan kita harus pakai instrumen tentara? Tentara kan bukan untuk penegakan hukum sebenarnya didesain. Saya katakan ini adalah mengambil kedaulatan, bukan penegakan hukum. Oke. Kedaulatan sudah dirampok. Nah, kalau sudah kedaulatan diambil, maka tentara yang turun. Kalau hukum yang diambil, penegak hukum yang turun. Ini
kedaulatan negara yang sudah terambil, maka kedaulatan itu ada kedaulatan wilayah, kedaulatan hukum, kedaulatan ekonomi. Nah, saya melihat bukan kedaulatan hukum yang terganggu nih, adalah kedaulatan negara dan kedaulatan ekonomi. Nah, sehingga tentara yang turun pasti orang bilang, saya diri militerisme. Bagi saya, mau apa namanya, kalau untuk negara, oke aja. Kalau untuk negara. Wah, Johan Budi udah ngangguk-ngangguk nih. Ya, kalau Ya untuk kan? negara, oke. Daripada orang-orang lain turun lain bernegosiasi lagi. Dan memang ya turunkan. Ya insya Allah saya berharap sih TNI juga masih susah di lobi lah mudah-mudahan. Dan diawasi benar. Karena udah lama nggak main. Udah lama nggak main jadi putus. Jadi bintang-bintang yang dibilang Pak Prabowo itu bukan bintang-bintang tentara? Ada juga, Oh. ada juga, kita tahu juga yang pemain dulu. Oh iya. Pemain dulu kita tahu. TNI kan diamputasi 98 loh. Diamputasinya 20 tahun lebih. Jadi saya pikir memang dia nggak ada lagi generasi yang melanjutkan sehingga dia tidak ada pakeu terhadap pelaku sekarang. Kalau bapaknya pelaku sekarang mungkin ya. Tapi kan anaknya pelaku sekarang udah beda dengan pada saat TNI amputasi. Boleh lah orang menyatakan saya di militerisme, saya menyatakan saya mendukung tentara mengembalikan kedaulatan negeri ini yang sudah diambil oleh oligarki. Mantap, boleh kasih semangat tepuk tangan ya. Tapi sebelum ke Johan Budi sama ke itu, Bang respon dulu Ketua Komisi 3 deh. Ini agak ngeri-ngeri Mas sedap JP barang. dulu, nggak apa-apa. Agak ngeri-ngeri sedap Silakan barang. Mas JP dulu, silakan Oh Mas JP. iya, dia menghindari, gua tahu lah. Hatinya sama. Cuma nggak merdeka kali. Johan Budi SP, kasih dulu barang itu. Ya, baik. Sebelumnya saya ingin menyampaikan duka cita yang mendalam ya, atas bencana yang ada di Sumatera dan juga Aceh dan juga Sumatera Barat. Ya. Jadi saya mengangguk-angguk bukan setuju 100% dari Pak Said Didu ya, tapi saya melihat semangat beliau ini luar biasa gitu ya. Dan saya setuju juga yang bahwa kedaulatan negara itu harus diambil alih. Yang kedua, ini yang paling penting yang perlu di-bold adalah negara harus hadir. Tadi yang sampaikan Pak Said Didu berulang-ulang ya. Negara yang tidak hadir ini terjadi sebelumnya gitu ya. Nah sekarang kita lihat negara hadir. Tapi ya, saya ingin mengingatkan juga bahwa fungsi penegakan hukum itu tidak ada pada tentara. Tetapi pada penyidik ya, dalam hal ini Polri dan Kejaksaan ya. Jadi boleh-boleh saja untuk mengembalikan kedaulatan tadi, untuk menunjukkan bahwa negara itu hadir, tadi apa yang disampaikan oleh Pak Said Didu, tapi tetap rule of the game-nya itu harus berjalan gitu ya. Jadi tidak menyalahi gitu. Karena tentara kan nggak bisa membawa ini ujungnya kan nanti diadili kan, ujung dari semua muara ini kan diadili. Kalau saya dari perspektif saya, semua bencana, semua hal yang terjadi yang kemudian menjurus pada kerusakan bangsa tidak hanya pada sosial ekonomi saja, itu muara ujungnya adalah karena korupsi tadi. Jadi semua kalau kita tarik tadi yang izin-izin yang tidak sah, kenapa mereka bisa mendapatkan, itu pasti juga melalui korupsi. Dan Pak Prabowo berkali-kali ya menyampaikan di dalam pidatonya, ini yang sedang kita tunggu ya. Tadi memang baru setahun ya, tapi gebrakannya sudah. Saya senang sekali ketika dia menyatakan kalaupun lari ke Antartika, saya akan kejar gitu. Nah ini menarik nih menurut saya. Tapi tentu kita tunggu pembuktian ya. Dan setahun belakangan ini tadi sudah disampaikan ada langkah-langkah yang menurut saya menunjukkan bahwa negara itu hadir. Dan yang kedua yang penting juga adalah jangan menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa ini di ruang-ruang yang tertutup tadi Pak Said. Itu yang saya setuju sama Pak Said Didu ya. Kalau sudah di ruang-ruang tertutup maka hasilnya adalah negosiasi ya Pak Said Didu ya. Dan rakyat tidak tahu gitu. Nah sekarang momentum ya yang bisa
lakukan adalah tadi mengembalikan kedaulatan negara, kemudian juga menghadirkan negara benar-benar terlihat gitu ya. Dengan ini kalau soal bencana tentu kita akan menunggu ya siapa yang harus bertanggung jawab. Ini baru bisa kita lihat arah atau ending dari apa yang disebut dengan negara hadir itu. Ya. Nah, ditelusurin nggak sampai ke ke masa-masa yang lalu gitu. Ya. Dan ini kan karena kejadian bencana di Sumatera saya kira itu akumulasi dari perbuatan-perbuatan korup ya yang dilakukan sejak zaman dahulu ya sampai pada periode yang sekarang. Nah sekarang kita ingin melihat bahwa negara itu benar-benar hadir dan membawa ada dua yang pertama menyeret orang yang paling bertanggung jawab di dalam kaitan dengan bencana itu. Yang kedua adalah yaitu tadi bikin kebijakan dan ini Pak Prabowo itu orangnya kan cepat ya. Iya. Bikin aja kebijakan bahwa tidak ada lagi pembukaan lahan dan merampas, ini yang penting ini. Iya. Pak Saididu pasti suka kalau kata-kata merampas yang dikuasai oleh apa yang disebut dengan oligarki. Oligarki. Oh Anda setuju nih berarti dalam konteks perampasan itu Anda setuju? Sangat setuju Pak, sangat setuju. Tapi dengan menggunakan cara yang benar. Yaitu dengan tadi membawa kasus ini ke pengadilan. Nah, kalau cara yang udah ada menurut pidana, Anda gimana evaluasinya? ini kan belum nih, belum. Kan Satgas PKH udah jalan kalau Ya, kita bilang. Tadi kan Pak Saididu mengambil kedaulatan dulu nih sama tadi negara hadir. Tapi kalau ke pengadilan tentu tentara nggak bisa Pak. Itu harus diserahkan kepada polisi dan polisi atau jaksa. Ini kalau ini PKH ada jaksanya ya. Jadi saya yang heran kenapa polisi nggak dilibatkan gitu. Saya nggak melihat Pak Kapolri itu. Ini agak aneh juga kalau dalam pikiran yang saya lama di KPK ya. Kalau dari sisi ini kan harusnya Kapolri yang memimpin ya. Oke lah dia tidak Menhan boleh lah itu sebagai ini. Tapi di bawahnya itu harus Kapolri yang kemudian bisa membawa perusak-perusak ini ke pengadilan ya. Karena setahu saya, tapi nggak tahu kalau sekarang berubah, jaksa itu hanya bisa melakukan penyidikan terhadap pidana khusus ya, dalam hal ini adalah korupsi. Kalau perusakan hutan setahu saya itu tindak pidana umum ya. Jadi ini pekerjaan polisi menurut saya. Tapi apapun menurut saya langkah awal ini perlu kita apresiasi ya. Kita tunggu hasilnya. Kalau tidak ada yang dibawa nanti yang bertanggung jawab dan kemudian dihukum ya itu nanti kita hanya bicara diskusi aja. Karena bencana ini sudah berkali-kali Pak. Dan selalu menterinya itu mengatakan kita akan evaluasi. Kita akan evaluasi. Sering itu coba di riset ya. Nah, evaluasi itu yang menurut saya sekarang momennya dan Pak Presiden Prabowo mengambil alih itu ya dengan memerintahkan itu tadi kalau tidak benar ya udah sita aja. Jadi Anda setuju ya eskavator pembalakan hutan ini ditaruh di Kodim aja nih ya. Sementara dirampas ditaruh di Kodim dulu sementara ini gimana? Yang benar. Maksudnya game of the rule-nya itu jelas gitu. Iya. Ya, jadi tentara boleh mengamankan tetapi dalam proses pengadilan saya kira harus Anda lebih polisi. setuju ditaruh di Kodim apa ditaruh di Polres alat-alat ini sebenarnya? Ini bukan soal menaruh alat. Kau cari jawab. Menaruh alat di mana aja bisa. Yang penting kan bagaimana proses selanjutnya. Iya. Itu menurut saya. Oke, saya mau ke orang Madura di sebelah Anda. Ya, gimana Pak Adi Praitno ini satu menteri bahkan udah meminta menteri yang lain untuk tobatan nasuha ini kan. Ini siapa yang perlu tobat, bagaimana tobatnya, siapa yang memimpin pertobatan ini juga. Coba Anda komentari dulu. Ya, saya kira diskusi total politik belakangan ini semakin religius ya. Di sini banyak ibu-ibu, terima kasih semoga diskusinya barokah ya.
Ini lama-lama total politik Wahabi juga ini. Iya, kita kolaborasi juga dengan HKBP Bang. itu Ini ada, apa? ada ininya Bang. Ada istilahnya siapa kemarin? Wahabi lingkungan. Saya juga Wahabi lingkungan. Iya, Gus Ulil. Iya. Ya. Apa namanya? Tahun 1985 ada satu buku yang ditulis oleh Teda Skocpol. Bring the State Back In. Nah, saya kira itu adalah satu judul buku yang cukup representatif untuk kita diskusikan hari ini karena itu adalah buku yang men-trigger bagaimana negara kian hadir dalam persoalan ekonomi, politik dan hukum dan secara perlahan bisa mengurangi dominasi yang dilakukan oleh pasar, globalisasi dan kelompok-kelompok oligarki yang jelas-jelas merugikan rakyat. Nah, sebut saja misalnya persoalan Sumatera itu adalah dominasi oligarki, dominasi swasta yang tidak pernah berpihak kepada rakyat. Maka dengan menggunakan logika Teda Skocpol dalam bukunya yang berjudul Bring the State Back In, menurut saya inilah saatnya, momen yang paling penting. Jadi negara itu punya hukum besi sebenarnya yang tidak bisa dilawan oleh siapapun. Publik berharap itu supaya pemerintahan hari ini, Prabowo Subianto sebagai presiden tutup mata tanpa ampun. Jadi siapapun yang telah menyebabkan kerusakan alam, mengakibatkan banjir dan longsong, itu tidak ada tempat lagi di negara kita. Prabowo Subianto saya kira punya modal, terima kasih tepuk tangan. Ya, dipimpin oleh Said Didu tadi imamnya. Prabowo Subianto saya kira punya modal sosial dan politik yang cukup luar biasa. Data-data survei termasuk survei yang kita punya 78% masyarakat itu cukup puas dengan kinerja Prabowo Subianto sudah kurang lebih selama 13 bulan ini. Salah satu pemerintah. Salah satu yang memang disorot itu adalah soal bagaimana penegakan hukum. Salah satunya soal kinerja hukum di bidang korupsi. Jadi begitu banyak persoalan-persoalan yang selama ini tidak pernah tersentuh, tidak pernah bisa diungkap tuntas, tapi selama pemerintahan Pak Prabowo itu kan diapresiasi oleh publik. Bahkan 6 bulan yang lalu kita kan juga bisa membaca bagaimana survei Litbang Kompas menegaskan bahwa ini adalah sebagai bentuk apresiasi bahwa Pak Prabowo Subianto itu menegaskan komitmennya bahwa persoalan korupsi, hal-hal yang merusak negara dan hukum ya tanpa ampun akan dikejar sampai Antartika. Kalau saya berharap bisa dikejar sampai ke liang kubur sekalipun ini Pak. Oh ini penting supaya tidak ada lagi upaya-upaya untuk merugikan negara dengan cara apapun. Karenanya kalau kita bicara dalam konteks peristiwa yang terjadi dengan kawan-kawan kita yang ada di Sumatera, Aceh, Sumut dan Sumbar, ya saya kira memang kita per hari ini harus siap bergandengan tangan. Negara, civil society, masyarakat, kawan-kawan media, yuk kita bantu sebisa apapun untuk meringankan kawan-kawan kita yang ada di Sumatera. Karena apapun Sumatera itu adalah kita, Aceh itu adalah kita, Sumut dan Sumbar juga adalah kita. Jangan lagi ada dikotomi bahwa seakan-akan ini ada distingsi dengan persoalan Jawa. Nah saya kira ke depan kalau kita membaca apa yang disampaikan oleh Caimin untuk melakukan taubatun nasuha. Ini bagi saya adalah sebagai bentuk keinginan bersama sebenarnya melakukan korupsi secara total. Tapi kan karena ini yang ngomong adalah Muhaimin Iskandar kan ngajak perang sebenarnya. Karena kan yang disebut itu adalah sejumlah ketua umum partai atau elit partai yang mungkin saat ini dalam banyak hal dimention oleh publik dinilai punya kontribusi terkait dengan kerusakan alam yang ada di Sumatera. Menteri SDM, Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Itulah yang kemudian menyebabkan persoalan Sumatera itu berbuntut panjang. Karena kalau bicara tentang taubatun nasuha, kata Bahlil, Caimin juga layak untuk taubatun nasuha. Dan hebatnya lagi Bahlil ini dalam sambutan pidato politiknya tadi malam, meminta supaya ada koalisi permanen. Bagi saya itu adalah serangan balik kepada Caimin itu. Serangan balik bahwa jangan pernah ada orang yang dulunya rival tidak mendukung seakan-akan paling punya jasa di pemerintahan hari ini. Nah, sementara Bahlil bersama Golkar adalah orang yang pertama dengan Pak Prabowo Subianto kemudian mengatakan koalisi permanen itu adalah sebagai pesan sebenarnya kepada Caimin bahwa jangan pernah merasa paling Pak Prabowo paling dukung pemerintah sementara PKB dan Caimin itu bergabung di tengah jalan. Dan per hari ini kita juga mendengarkan bagaimana Raja Juli Antoni juga mengatakan jangan pernah mendiskreditkan sesama kawan.
Kalau bahasa tongkrongan anak Madura di Ciputat, Mas, jangan pernah mematikan kampulawan. Karena meminta 3 menteri untuk melakukan taubatun nasuha, ini kan seakan-akan bahwa hanya ketiga menteri inilah yang kemudian dianggap bertanggung jawab persoalan ini. Ya. Tapi bagi saya di atas segala-galanya ini adalah momentum untuk melakukan evaluasi. Please ke depan itu yang persoalan terkait dengan Sumatera, saya kira ini bukan hanya persoalan setahun 2 tahun. Jadi deforestasi itu hancur sehancur-hancurnya hutan kita tentu adalah memakan waktu yang cukup lama. Bisa peristiwa 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, mungkin 20 dan 40 tahun yang lalu. Karenanya harapan terbesar publik kepada Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden di Republik Indonesia, jangan lagi ada soal kerusakan-kerusakan hutan dan lingkungan yang jelas-jelas itu menjadi ancaman yang cukup serius. Karenanya bagi saya meminjam istilahnya Tedesco Paul, inilah saatnya negara itu hadir mengurangi dominasi swasta, mengurangi dominasi kelompok-kelompok kapitalis, kelompok-kelompok oligarki yang selama ini tidak pernah mensejahterakan rakyat. Gimana Mas Bro, meyakinkan nggak? Meyakinkan. Apalagi cocok. sudah pakai istilah-istilah spiritual dan religius tadi ya. Cocok. Ibu-ibu majelis taklim aktivisme langsung semangat tadi ya. Betul. Menghadapi ini. Tepuk tangan untuk Adi Pray. Saya mau kembali ke Johan Budi dulu. Kita bicara agak lebih makro bagaimana presiden itu kita tahu dalam tahun ini di tahun pertamanya beberapa kali menggunakan kewenangannya mengeluarkan abolisi, amnesti, terakhir rehabilitasi gitu ya. Apakah sebenarnya ini kan sebenarnya pisau-pisau hukum yang dipakai kalau di saat-saat genting, saat-saat penting saja gitu. Anda pernah ada di KPK, Anda pernah ada di media, Anda pernah ada di dalam internal kekuasaan, samping penasehat presiden gitu kan. Anda ngelihat apakah apa yang mencoba untuk diwujudkan atau ditunjukkan oleh presiden? Apakah ini langkah korektif terhadap penegakan hukum yang tumpul atau salah alamat gitu? Termasuk ujungnya Bang Said ini bilang kalau perlu kalau kayak gini-gini penegakan hukum kacau semua tentara kita turunkan, ya kan? Coba. Ya, ini agak sedikit panjang ya. Ya. Karena ini perlu dielaborasi gitu. Jadi ada 3 hal menurut saya tentang abolisi, amnesti, rehabilitasi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo. Kalau kita mengacu pada Undang-Undang Dasar pasal 14 ya kalau nggak salah, kalau salah tolong diluruskan. Itu memang punya kewenangan dan ini bukan hanya presiden ya yang kemudian dia harus berkolaborasi dengan DPR dan juga Mahkamah Agung ya. Ini memang cukup unik ya. Presiden di Indonesia ini kan juga sebagai kepala negara yang secara quote unquote itu bisa melakukan check and balances terhadap yudikatif dan legislatif. Nah ini digunakan nih oleh Pak Prabowo ya, meskipun dipakai tanda petik ya, check and balances tadi. Dia tidak punya kewenangan yudikatif dan legislatif, tapi dia punya kewenangan untuk mempengaruhi keputusan itu. Yang kedua, tadi seperti yang Budi sampaikan, situasi dan kondisi penegakan hukum saat ini kalau kita melihat common justice ya atau netizen justice sekarang ya. Common menjadi netizen ini ya. Ada banyak keputusan-keputusan yang dirasa oleh publik itu tidak fair, tidak adil gitu ya. Termasuk yang terakhir adalah di RUT ASDP ya. Nah, dalam konteks ini presiden menggunakan kewenangan konstitusinya tadi. Meskipun itu juga tidak sendiri dia kan, dia harus ada partner dengan Mahkamah Agung dan juga DPR untuk yang 4 tadi ya. Jadi dalam konteks ini saya setuju ya. Karena kepentingan penegakan hukum, menghukum yang tidak bersalah itu juga tidak dibenarkan ya. Jadi lebih baik melepaskan satu orang bersalah daripada menghukum satu orang tidak bersalah. Sebenarnya 1 itu 1000 ya, tapi saya ganti 1. Jadi keenakan kalau cuma 1000 kan. Jadi
apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini adalah dalam konteks tadi yang saya sebut sebagai check and balances ya, Ya. quote unquote. Terakhir yang soal SDP itu kan ada reaksi yang cukup keras ya dari para pebisnis ya, seolah-olah keputusan di dalam bisnis judgment rule ya, yang kemudian seolah-olah itu kemudian dikriminalisasi, quote unquote ya. Kasus yang terjadi di Dirut SDP. Ini kan pada rame semua, orang pada takut. Ini KPK loh yang menangani. Iya, Dan sudah menang pra-peradilan tapi loh, Bang KPK Johan. Anda mantan pimpinan KPK kan harusnya tahu prosedur saya penyidikannya. bicara apa yang ada di pikiran saya dan menurut saya itu subjektivitas saya melihat situasi dan kondisi ya. Jadi lupa karena lu potong. Iya lah ya. Kan berkali-kali saya bilang, jadi potong. Kalau Iya. dipotong ini jadi apa Iya. tadi itu? Jadi Ini mewarnai aja, mewarnai. Iya. Ya, bukan memotong. Ya. dan kondisi sekarang kalau kita membaca media sosial, membaca suara-suara dari kelompok-kelompok anti korupsi, itu kan mempertanyakan penegakan hukum yang terjadi saat ini. Apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo, KPK tidak losing face loh. Kan itu udah terbukti itu. Tapi ini kebijakan Pak Prabowo yang dia lakukan dalam rangka untuk mengembalikan rasa adil tadi. Yang saya sebut sebagai common justice tadi. Yang kemudian diputuskan memberikan amnesti, abolisi Tom Lembong misalnya. Saya tidak melihat ada komentar negatif ketika Pak Prabowo memberikan abolisi kepada Tom Lembong. Opini yang terbentuk, persepsi yang terbentuk, itu Tom Lembong kan dikerjain, quote unquote ya. Sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo, apakah itu untuk kepentingan nasional? Saya kira untuk kepentingan nasional juga. Rasa adil masyarakat, Pak Prabowo ini kalau udah rasa keadilan masyarakatnya terusik kan dia cepat tuh. Seperti guru di Luwu, itu juga dia dengan cepat. Kemudian kasus ASDP juga, dia berikan rehabilitasi. Kalau Anda membaca dissenting opinionnya ketua majelis, kebetulan saya baca, nah memang benar-benar apa yang disampaikan oleh jaksa di pengadilan itu menurut saya kurang firm lah. Dikulitilah sama ketua majelis itu terkait dengan pasal 2, pasal 3 yang jadi kalau dalam persepsi awam orang korupsi itu kan satu harus ada menguntungkan diri sendiri. Kemudian ini yang paling penting ada niat jahat, mens rea. Yang ketiga ada kickback enggak kepada keputusan itu. Dan itu enggak ada semua gitu. Sehingga keputusan yang dilakukan oleh Pak Prabowo saya kira mengembalikan rasa keadilan. Tapi saya tidak setuju kalau kewenangan konstitusi yang dipunyai Presiden Prabowo itu digunakan untuk kepentingan politik. Rekonsiliasi nasional kah istilahnya. Anda tahu kan sebelumnya kan pernah amnesti Ya, yang diberikan. itu kan saya nggak setuju kalau yang itu. Waduh. Ya. Tapi kalau yang dua itu saya setuju. Karena konsepnya demi keadilan. Keadilan masyarakat gitu. Kalau politik bisa banyak hal ya yang pokoknya amnesti itu saya nggak setuju, tolong dicatat. Jadi amnesti ini untuk sekjen partai Anda loh. Saya dulu Pak. Dulu ya. Dulu. Sekarang kan enggak. Jadi ya kan dipotong lagi. Jadi, Iya. Saya tidak setuju untuk amnesti. Padahal ini yang paling penting yang terakhir. Ya. Saya lupa. Jadi sementara itu dulu, jadi apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo menurut saya ini adalah semacam sekali lagi jangan salah sangka ya, check and balances tadi dalam kaitan dengan mengembalikan rasa keadilan. Ya. Kan cuma dua aja yang mengembalikan rasa keadilan yang dia putuskan kan cuma abolisi Tom Lembong kemudian satu rehabilitasi terhadap Dirut ASDP. Semua komentar, semua tanggapan, saya selalu membaca
apa yang diberitakan di medsos itu, saya selalu membaca komennya. Termasuk kalau Pak Saididu itu talk show, saya selalu membaca komennya. Bukan isi Pak Saididunya, bukan. Saya nggak penting buat saya. Tapi komennya itu, banyak yang mendukung. Soal ijazah palsu misalnya. Nah, kalau dalam konteks ini nggak ada menurut saya yang tidak mendukung langkah Pak Prabowo. Saya yang dua sekali lagi itu langkah yang perlu diapresiasi lah, yang kemudian mengembalikan rasa keadilan yang saya sebut sebagai common justice tadi. Kecuali amnesti atas dasar rekonsiliasi Jangan diulang politik. jangan diulang lagi. Iya. Jadi saya itu aja. Dan ini bukan satu-satunya ya, sekali lagi ini bukan pertama kali presiden mengeluarkan kewenangan polisi, amnesti, grasi dan juga rehabilitasi. Sebelumnya juga pernah. Dulu itu juga pernah Budi Haji kalau masih ingat. Bulog ya Pak Saididu ya, Bulog ya. Itu juga diberi grasi kalau nggak salah. Jadi yang digunakan oleh presiden itu bukan satu-satunya dilakukan oleh Pak Prabowo. Sebelumnya itu juga pernah melakukan itu. Tapi perlu diingat juga tadi, jangan sampai ke depan ini kita menyarankan juga sebagai warga negara, jangan untuk kepentingan politik, Pak. Tidak ada rekonsiliasi nasional kemudian mengeluarkan amnesti. Jadi harus demi keadilan. Kalau keadilan yang apalagi sekarang kan kita membaca ada hakim punya ketangkep oleh penegak hukum hampir 1 triliun. Anda nggak bisa bayangkan itu. 1 triliun disimpan di rumah, ada emas 51. Itu kan nggak mungkin pada satu waktu kan. Itu kan akumulasi perbuatan terkutuk dia gitu ya. Sebelumnya itu sehingga terakumulasi menjadi. Nah ini perlu ada langkah-langkah konkret presiden sebagai kepala negara. Saya mendukung abolisi kepada Tom Lembong dan juga rehabilitasi kepada Dirut ASDP. Situ aja lah, jangan dilanjut. Saya kira itu jawaban. Cukup berani ya Johan Budi ya setelah nggak jadi anggota DPR ya. Oke, ini udah merdeka belum? Udah masuk pintu kemerdekaan. Saya mau sebelum ke Bang Habib komentari, coba kasih komentar dulu Bang Said. Ini apakah ini juga sebenarnya eksersis pisau-pisau hukum yang dipakai Pak Prabowo itu menjadi sinyal bahwa penegakan hukum kita ini memang brengsek lah gitu. Jadi saya melihat kalau penertiban oligarki dan pengambilan sumber daya alam, Pak Prabowo ini mulai dari hulu. Hukum mulai dari hilir. Itu perbedaannya. Nah, sebenarnya kalau mau menyelesaikan dari hulu, maka penegak hukumnya diperbaiki. Yaitu Kapolri diperbaiki, KPK diperbaiki, Kejaksaan diperbaiki. Tapi ini ditunggu di hilir. Kesalahan hulu itu baru dikasih amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Nah, itu aja bedanya. Tapi ini menurut saya kurang sehat. Kurang sehat karena itu bisa menimbulkan lobi-lobi untuk menyelesaikan di hilir. Nah, jadi saya berharap Pak Prabowo kita hargai dan berterima kasih bahwa mengoreksi penegakan hukum sudah dimulai, tapi sayangnya dimulai dari hilir. Dimulai dari hilir sehingga, begini saya ingin cerita dulu. Saya mengikuti betul 3 perkara yang menurut saya betul-betul penyimpangan hukum. 1, Tom Lembong, saya ikuti betul. Istilah saya saat itu karena tidak bisa gol, maka jaksanya memindahkan gawang supaya gol. Itu karena tuntutannya diubah di dalam persidangan. Gawangnya dipindahkan karena gol bola di sini terus nggak ke sini dipindahkan gawangnya ke bola. Nah, ada kasus lain, kasusnya Ira itu gawangnya dipindahkan dan sempritan wasitnya diambil. Lebih parah dong. Lebih parah lagi. Nah,
kasus Charlie Chandra, ada istrinya di sini. Mana tadi? Berdiri coba. Kasus Charlie Chandra itu sama, itu juga adalah direkayasa semua buktinya agar meningkatkan oligarki. Nah, jadi kalau kita yang tidak mengerti, mungkin karena saya insinyur, saya bekas ketua Persatuan Insinyur Indonesia, jadi otak saya lurus-lurus aja. Kok kayak begini sih? Kok kayak begini sih? Gitu. Nah, jadi kita melihat bahwa penyimpangan hukum itu sudah sangat terjadi. Coba bisa bayangkan ya, kasus IRA itu udah clear sekali bahwa BPKP tidak mau mengaudit itu karena tidak ada kesalahan sebenarnya. Dipanggil lah saksi ahli dari ITS, ahli konstruksi kapal, tinggal mengubah bahwa kapal yang beli itu statusnya besi bekas, maka kerugian negara yang gampang. Harga besi bekas dikalikan berat ton kapal. Nah, saya bilang masih kurang, harusnya pedagang Madura aja dipanggil gitu. Dan itu diakui. Nah, pasti Pak Johan Budi nggak masuk akal tuh. Diakui sebagai hasil perhitungan individu. Bayangkan individu yang dijadikan sebagai bukti hukum bahwa ini pelanggarnya. Jadi saya melihat penyimpangan hukum sudah terjadi di lembaga hukum dan itu mau dikoreksi oleh Pak Prabowo, tapi dimulai dari hilir. Dari saya pikir nanti Pak Habibur Rahman di Komisi 3 mungkin mencoba memperbaiki di hulu bukan di hilir memperbaikinya. Kalau memperbaiki di hilir, maka tadi penegakan hukum itu akan menjadi susah karena memperbanyak lobby sepanjang proses hukum dan ditunggu di ujung. Lu mau selamat nggak? Oh, jadi ini nggak 100% presiden yang baik ya sebenarnya Bang? Saya nggak tahu, mungkin Pak Prabowo itu menuju hulu. Kalau lu nggak perbaiki dalam waktu ini maka saya akan melakukan itu. Nah itu kita tahu, jadi saya berharap, dan saya ulangi lagi, penertiban oligarki, pengambil alihan sumber daya alam, kemudian oleh PKH, dan lain-lain itu menurut saya Pak Prabowo memperbaikinya di hulu. Nah tadi Pak Johan Budi menyatakan, kedaulatan negara dulu diambil dan setelah itu silahkan menuntut secara hukum, karena itu menuntut secara hukum nanti kita berperkara di hukum, tapi negara ambil dulu. Nah kemarin saya senang juga pas mendengarkan Hilton, negara dimenangkan, ya kan? Nah itu juga menunjukkan negara hadir. Nah bahwa berperkara lagi nggak apa-apa. Yang penting negara ambil dulu. Nah, saya berharap mudah-mudahan ya tahun ini Pak Prabowo menyelesaikan masalah hukum di hulu. Karena begini, saya bilang ada 5 agenda yang sebenarnya kita tunggu dari seorang pemimpin pemberani yang punya nasionalisme dan integritas, punya patriotisme, yaitu Prabowo. 1, pembenahan hukum, karena itu biang masalahnya yang paling ini. Yang kedua, mengambil semua kedaulatan negara dari oligarki. Kita harus ambil semua, negara ambil alih semua dan mengembalikan kepada rakyat. Karena terus terang oligarki sekarang penguasanya negara itu bukan di Senayan, bukan di Cendana, bukan di Istana, bukan di Gedung Bundar, tapi ada di PIK 2, komandan oligarki. Itulah yang mengatur semua negara politik juga begitu. Nah, yang ketiga, pengembalian sumber daya alam yang sudah diambil. Jadi kita harus beri apresiasi. Bayangkan, sekian lama presiden baru ada presiden menyatakan, ambil tuh 5,3 juta hektar sawit. Ambil tuh 4,3 juta hektar tambang. Itu ambil dulu. Nah baru, yang keempat adalah kedaulatan ekonomi dan wilayah itu harus diambil segera. Morowali itu betul kedaulatan negara sudah terambil. Nah saya sering menyatakan, orang menyatakan itu parah sekali. Saya bilang coba bayangkan, dia ngambil sumber daya alam kita, tidak bayar sen pun dan dibawa ke negaranya. Dan saya menyatakan orang yang merancang kebijakan ini adalah punya hati pengkhianat. Saya berani menyatakan itu buta hati pengkhianat dan menurut saya sudah mengarah ke makar. Mengambil kedaulatan ekonomi dan kedaulatan wilayah. Karena di wilayah itu kita tidak bisa lagi tahu apapun. Saya berkali-kali di sana Pak. Berkali-kali masuk ke sana jadi paham betul itu betul-betul negara kita sudah
diambil kedaulatannya. Yang kelima adalah pemberantasan korupsi. Ini yang paling ini juga yang paling ini. Jadi 5 hal itu kalau Pak Prabowo melakukan itu maka insya Allah rakyat akan bersama beliau. Dan saya yakin betul bahwa ini akan mendapatkan tantangan yang sangat berat. Jadi Pak Habibur Rahman, kalau Pak Prabowo melakukan ini maka Pak Habibur Rahman harus siap masang badan. Karena oligarki pasti mengeluarkan semua kekuatannya. Mengeluarkan semua kekuatannya, dia akan pasti mengkontak Trunojoyo, di mana tuh kita diganggu nih. Pasti akan mengontak pimpinan-pimpinan parpol yang lain. Ini kita terganggu nih, ya kan? Nah kita tahulah mereka. Jadi karena sumber daya mereka itulah masalahnya. Jadi saya pikir memperbaiki negara Pak Prabowo memang harus konsisten bahwa kedaulatan yang diambil oligarki itu harus dikembalikan ke negara. Itu saya pikir paling inti dan senjatanya adalah korupsi diberantas segera karena oligarki ini betul-betul menjadi penyogok utama daripada penguasa dimanapun. Terima kasih. Dalam hal ini Anda agak setuju dengan Johan Budi tadi ya, amnesti kan bukan bagian amnesti yang kemarin itu gimana? Nah kalau saya juga tidak untuk rekonsiliasi politik ini tidak pernah gimana? mengomentari itu karena amnesti ini kan memang murni biasanya politik dan biasanya amnesti itu digunakan sebenarnya oleh rezim. Jadi bukan, saya ulangi. Ini memang kurang sehat karena biasanya hak prerogatif presiden, amnesti, abolisi, rehabilitasi dan gerasi itu biasanya digunakan terhadap keputusan hukum sebelum rezim itu. Umumnya begitu. Nah, kalau digunakan oleh rezim pada saat berkuasa itu artinya ada masalah di kekuasaan. Jadi maksud saya Pak Prabowo harus menyadari bahwa masalah itu ada yang di tangan kekuasaan Bapak sekarang. Maka perbaikilah hulu daripada penegakan hukum. Saya sedikit meluruskan Pak Said Didu ya, bahwa kemarin amnesti itu dilakukan di dalam kasus tipikor Pak, bukan kasus politik. Betul. Yang saya soroti dan saya tidak setuju adalah memberikan amnesti untuk rekonsiliasi politik itu ya. Tapi kasusnya kasus ini Pak, kasus korupsi tipikor juga. Yang kedua Pak Said Didu, apakah oligarki nggak pernah lapor ke Cilangkap Pak? Pernah Bisa, juga? bisa juga. Bisa. Apakah Tadi ke kan Trunojoyo aja tadi Bisa. ya, kan kan ya. disebut Trunojoyo doang. Enggak, saya kelupaan aja tadi. Ya. Ya, Kalau kelupaan aja. berarti Karena Pak Said Didu juga lapor ke Cilangkap. karena faktanya bintang-bintang yang di lapangan tuh coklat dan hijau juga gitu. Oke, dikit-dikit. Oke, Bang Habib, monggo. Ini saya harus jelaskan. Jadi apakah di hulu, apakah di hilir, namanya perbaikan harus terus kita perbaiki, kita lakukan. Kita kan ngurus negara. Enggak semuanya bisa selesai di hulu saja. Tapi saya pastikan kebijakan yang diambil di hilir itu juga sudah kita lakukan perbaikan di hulunya gitu loh. Karena eye catching aja seolah-olah kita hanya perbaiki yang di bagian akhir ya. Jadi saya ingat nih ya, sewaktu kita diskusi tim kampanye nasional tuh, saya sampaikan ke pimpinan kami, saya kan bidang hukum ya, direktur hukum di TKN waktu itu. Saya katakan bahwa kita ini harus menghindari yang namanya mata rantai dendam dari rejim ke rejim. Dendam itu bisa digunakan di segala lini, termasuk di sektor pemberantasan tindak pidana korupsi. Kita ingat ya, setiap peralihan kekuasaan, terutama di era reformasi itu, di awal-awalnya pasti ada yang namanya pembersihan. Quote and quote, diakui atau tidak ini kita sangat terasa. Misalnya ketika di awal-awal pemerintahan SBY, itu orang-orang BUMN di zamannya Ibu Megawati dikejar-kejar. Nih Pak Said Didu tahu lah. Almarhum Pak Nelu, Bank Mandiri, almarhum Pak Ahmad Junaidi Jam Sostek, ada Pak Edi Widiono, ada macam-macam lah ya saya sebut-sebut ya. Iya macam-macam. Itu di awal pemerintahan Pak SBY kan seolah-olah dikejar-kejar. Ya kan, dapat masalah hukum dan lain sebagainya itu di rejim berikutnya. Begitu juga ketika berganti ya di eranya Pak Jokowi yang di zaman Pak SBY berjaya mulai ditarik-tarik. Nah saya pikir namanya penegakan hukum harus pure penegakan hukum. Enggak perlu dipandang, oh ini dulu orangnya ini, ayo cari salahnya. Oh dulu ini orang menggerakkan
BUMN untuk mendukung pasangan ini. Ayo kita cari salahnya. Itu menurut saya nggak sehat. Nah makanya yang harus kita hindari adalah ketika kita nanti berkuasa, sekali disampaikan adalah kita nggak boleh mempraktekkan hal-hal seperti itu. Ya. Nggak boleh, penegakan hukum itu basisnya dendam politik. Dan itu sering terjadi, pernah terjadi gitu loh. Penegakan hukum tipikor berbasis dendam politik. Makanya kalau tadi dikatakan, nanti dulu ya, Pak ini sebelah saya Pak Kolonel Johan Budi. Soal ya amnesti ini Bang Habib. mengatakan amnesti sebagai bentuk rekonsiliasi, bukan itu. Tapi Justru kan di press Pak- conference nanti kan itu Nanti, justru alasannya. Pak Prabowo mau meluruskan, ya kan ya, bahwa kami ini nggak mau menggunakan hukum, ya, instrumen hukum sebagai alasan untuk mengeksekusi dendam politik. Itu makanya bahasanya seolah-olah ini disebut rekonsiliasi dan lain sebagainya. Tapi ini menegaskan sikap gentleman kita, sikap gentleman Pak Prabowo. Nggak ada, ya, karena dendam politik orang ditipikorkan, nggak ada. Nah itu yang diluruskan. Walaupun ya kita nggak ngerti, ya dalam prakteknya Pak Presiden ini kan di puncak kekuasaan, ya kan? Di bawahnya ini kan ada aparat dan lain sebagainya panjang. Ya bisa saja, ya di situ ada masih mempraktekkan budaya lama tersebut. Oh yaudah nih produk rejim masa lalu segala macam. Oke kita kejar salahnya sekarang. Bisa saja, tapi itu yang ingin diluruskan. Dan kalau mau jernih dilihat, ya kasus per kasus di mana Pak Prabowo menggunakan hak prerogatifnya, hak istimewanya di bidang hukum, saya pikir nggak ada yang keberatan gitu loh. Ini kita lihat ya konstruksi hukumnya masing-masing gitu loh. Di semua perkara tersebut nggak akan ada yang keberatan. Kalau orang bicara pure masalah hukum. Nah yang susah kan kitanya yang mengkait-kaitkan dengan latar belakang politiknya. Padahal kalau Pak Prabowo itu orangnya genuine gitu loh, orangnya apa adanya gitu loh. Dia nggak mau menjudgment orang berdasarkan oh ini dulu orangnya ini dan segala macam, nggak mau begitu. Kalau Anda bersalah, biarpun bagian dari orang yang mendukung saya habis. Tapi kalau Anda nggak salah, walaupun dulu musuh politik saya, ya kan, nggak akan kita ganggu. Itu gentlenya Pak Prabowo kan di situ. Nah, karena itu apakah dari hulu, apakah dari hilir, pasti semuanya secara komprehensif kita akan lakukan. Ya, oleh pemerintahan ini akan kita lakukan. Kita masih ada 4 tahun kemarin, ke depan kita juga akan melakukan perbaikan dalam sektor penegakan hukum, termasuk penegakan hukum di sektor tindak pidana korupsi. Pak Prabowo sudah katakan kita dan sudah praktekkan nggak akan pernah mempermalukan salah satu institusi, nggak mau Pak Prabowo seperti itu. Tapi dia akan melakukan evaluasi dan perbaikan. Selama ini ada mindset, kalau tersangka korupsi udah pasti salah. Kalau tersangka korupsi nggak mungkin dikriminalisasi, nggak ada itu. Pokoknya sudah dijerat kasus korupsi pasti bersalah. Kan sekarang dengan kemajuan teknologi orang bisa mengikuti semua masalah. Kasus Ira Puspadewi ini, nggak kita bayangkan terjadi 15 tahun yang lalu ketika kita belum melek smartphone. Sekarang kan ibu-ibu bisa akses semua kan. Dengan smartphone-nya ya peristiwa ini tuduhannya apa, surat dakwaannya bagaimana. Bahkan bisa di-download surat dakwaannya, pemeriksaan saksi demi saksi, orang bisa tahu. Kalau dulu itu kan masih ada jarak media, pemberitaan media ya kan. Masih ada di tengahnya ada media. Sekarang kan punya semua. Sehingga ya baru sekarang nih orang berani mengkritisi. Ternyata yang namanya penegakan hukum di sektor tipikor bisa juga ada masalah. Oke. Bisa juga ada orang yang nggak bersalah diorkestrasi sehingga bersalah. Orang yang salah yang kecil diorkestrasi sehingga hukumannya berat. Bisa juga seperti itu terjadi. Nah ini secara umum kita terus perbaiki. Ya, Oke. di antaranya dengan KUHAP. KUHAP, ini juga Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah itu yang kemarin kita lakukan perbaikan ekstrim, ya, besar-besaran, memperkuat posisi warga negara di hadapan aparatus negara. Nah, ini yang di KUHAP kemarin.
Kalau Ibu Ira Puspadewi ini kemarin diprosesnya berdasarkan KUHAP yang baru sudah kita sahkan, saya sih aku yakin nggak akan terjadi seperti ini. Karena sejak awal dia didampingi advokat yang berkualitas, sejak berstatus sebagai pemberi keterangan, status sebagai saksi, status sebagai tersangka, kemudian advokatnya bisa aktif membela kepentingan yang bersangkutan, lalu penyidiknya terancam hukuman. Kalau penyidik melakukan kesalahan dan melaksanakan tugas, bukan sekedar hukuman administrasi, bukan sekedar hukuman etik, tapi hukuman pidana. Nah ini memasukkan Pak Johan Budi nih. Ini dulu tiap rakor ngomong begitu, kalau penyidik melakukan kesalahan jangan sekedar dipindah, jangan sekedar di sanksi etik, harus pidana. Karena kan misalnya dia mengakibatkan orang nggak bersalah jadi penjara, itu kan berarti kan pidana menghilangkan kemerdekaan. Nah kalau Ibu Ira Puspadewi kemarin diprosesnya dengan KUHAP baru, bukan oleh KUHAP Orde Baru, ya aku yakin akan situasinya beda. Ya. Oke. Kalau kemarin kenapa rehabilitasi Bang Habib yang dipakai oleh Presiden sebagai pisau untuk menegakkan keadilan ini? Karena kan kalau kemarin beberapa ngobrol juga dengan beberapa mantan penyidik KPK, ini kan kalau Presiden niatnya nggak mau losing face salah satu institusi aparat penegakan hukum, ini kan KPK udah melakukan kewajibannya, udah menang pra peradilan dan rehabilitasi itu kan kesannya menunjukkan ada yang salah. Enggak kayak begitu. Ya, kita tahu lah, at the end kita tahu. Dalam posisi ketika setiap orang yang ditetapkan sebagai tersangka lalu di judgment bersalah, mau hakim pra peradilan, mau hakim perkara pokok, sulit sekali membuat putusan yang merdeka gitu loh. Oke. Hakim juga manusia bos, gitu kan ya. Jadi jangan kita lemparkan pada formalisme, wah udah pra peradilan selesai, udah sudah putusan selesai, ada putusannya. Kan nggak begitu, ya kan? Nah ini yang namanya kita sebagai kepala negara, Pak Prabowo itu harus menilai secara komprehensif. Ya oke, bukan hanya pra peradilan Pak, secara perkara pokok juga sudah diputus. Menurut saya nggak perlu ngomong pra peradilan lagi kalau perkara pokok diputus, karena harusnya secara semua aspek formalitas maupun substansi sudah dinilai. Tapi kan bisa kita lihat dengan kasat mata bahkan ya. Ini gampang sekali, wah ini nggak adil gitu loh. Nggak adil ini terhadap Ira Puspadewi gitu loh. Jadi jangan bersembunyi di balik formalitas gitu kan ya. Udah ceto welo-welo lah ya. Iya udah sangat jelas gitu loh. Sehingga Pak Prabowo, yang ininya Pak Prabowo dia nggak ambil pusing Pak. Oke. Kalau dia sudah memilih satu opsi segala macam, ya ada risiko secara citra dia akan berkurang dan lain sebagainya, dia akan tetap ambil. Itu masalahnya Pak Prabowo Pak. Iya. Kalau Pak Prabowo ini ngambil keputusan nggak lihat hasil survei ini gimana ini segala macam, enggak, dia cukup pelajari benar-benar ya kan, kita kasih masukan ya lalu diambil keputusan. Oke. Saya mau ke Bang Adi. Bang, ini secara politik kalau kayak kita kan bicara ini kata Bang Said Didu ya hulunya diberesin juga. Jangan sampai negosiasi terjadi di hilir nih dengan presiden-presiden seperti ini. Waktu itu beberapa waktu lalu saya ngobrol dengan Profesor Burhanuddin Muhtadi. Beliau mengatakan salah satu elemen penting dari tingginya approval rating Pak Prabowo adalah persepsi pemberantasan korupsi dan penegakan hukum yang bagus. Dan kita tahu festival-festival rehabilitasi, abolisi seperti ini itu juga bisa menjadi festival-festival untuk mendapatkan political gain gitu ya. Anda ngelihatnya gimana? Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga kekhawatiran sebagian pihak Bang Adi karena opini publik yang deras, ada media sosial algoritma yang mengatakan Bu Ira tidak bersalah, sehingga ini memberikan tekanan pada penegakan hukum bahwa ini kayak semacam trial by public opinion gitu, bukan trial by the court gitu. Anda lihatnya gimana? Giliran saya berat-berat terus ya. Memang iya, Anda kan paling istiqomah saya lihat orangnya, jadi ya, silakan. Tadi saya memang sempat bicara bahwa approval rating ya, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Prabowo itu kan 78%, hampir 80%. Kalau kita cek satu persatu memang ranking pertamanya itu adalah program-program yang disebut dengan program populis pro kerakyatan.
seperti soal MBG, soal Koperasi Desa Merah Putih, soal sekolah rakyat dan seterusnya. Tentu terlepas dari begitu banyak temuan-temuan termasuk juga kritik-kritik. Tapi kan publik taunya ini adalah program-program yang betul-betul bagaimana menyentuh lapisan masyarakat yang ada di bawah. Nah, ranking kedua memang adalah soal bagaimana supremasi hukum terkait dengan pemberantasan korupsi. Kan itu yang diungkap oleh KPK, oleh Kejaksaan, dan hal-hal yang semacam ini sesuatu yang tidak tersentuh selama ini, tapi kan secara pelan sudah diungkap. Orang-orang yang misalnya adalah bohir-bohir minyak tidak pernah tersentuh diungkap. Sesuatu yang setiap musim, setiap zaman ganti rezim, ganti presiden enggak tersentuh tapi tersentuh. Jadi hal-hal yang semacam ini menurut saya dalam banyak hal menjadi variabel penting. Kenapa? Pemerintah hari ini, Presiden Prabowo Subianto itu mendapatkan tingkat kepercayaan publik cukup signifikan. Itu yang kemudian diharapkan bahwa penanganan persoalan ini secara signifikan nggak berhenti pada persoalan itu. Tapi ketika ada persoalan-persoalan yang selama ini menjadi common issues, menjadi sorotan publik, negara juga harus hadir. Kenapa? Karena kalau kita mau jujur sebenarnya banyak sekali persoalan-persoalan hukum belakangan ini kan disorot secara signifikan. Karena publik bisa menjadi hakim, karena publik bisa mengadili setiap proses hukum yang ada di pengadilan per hari ini. Mulai yang keluar dari amnesti, abolisi, termasuk rehabilitasi, adalah persoalan-persoalan yang menurut publik itu adalah unsur kriminalisasinya. Ada unsur yang dikait-kaitkan bahasanya Bang Habib itu ada dendam politik masa lalu. Kan itu yang sebenarnya menjadi hal yang menjadi prinsip untuk disampaikan. Tapi memang satu hal, jubir dan komunikasi publik yang dimiliki oleh perwakilan pemerintah itu tidak sampai dengan baik. Yang muncul itu adalah argumen-argumen politik, misalnya soal rehabilitasi dan abolisi atau amnesti dan abolisi. Kan yang disampaikan itu adalah argumen persatuan, menjaga stabilitas supaya tidak ada dendam masa lalu. Kan itu yang kemudian dikuat oleh publik. Saya termasuk yang meyakini pastinya amnesti, abolisi, ada argumen-argumen hukum yang saya kira sudah mendapatkan begitu banyak atensi dan pertimbangan di internal pemerintah. Ya. Tapi sekali lagi statementnya itu jangan terlampau mengandalkan argumen-argumen politik. Seperti yang disampaikan oleh Johan Budi, bagi saya itu hanyalah semacam kembang-kembang politik untuk menyebutkan bahwa ini ada intensi politiknya. Tapi persoalan hukum, bahwa soal tuduhan-tuduhan yang dianggap melanggar hukum, itu tidak sesuai dengan prosedur. Oke. Itulah yang menurut saya apa yang disampaikan oleh Bang Said Didu, amnesti, abolisi termasuk rehabilitasi adalah mengoreksi putusan-putusan yang selama ini memang itu tidak tepat sasaran dan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah. Pentingnya negara hadir dalam konteks itu supaya tidak ada permainan-permainan hukum yang jadi instrumen untuk mentarget dan mengkriminalisasi pihak-pihak yang sebenarnya itu tidak layak untuk dijadikan sebagai pihak yang Saya mau masuk bagaimana instrumen hukum, instrumen penegakan hukum termasuk aparatnya itu dipakai juga dalam pertarungan politik. Ini ada mitos yang berkembang di masyarakat di warung-warung kopi nih Bang Said ya kan, bahwa ada misalnya kalau kita bicara dalam tubuh kekuasaannya presiden, mungkin ada internal struggle, ada Perdana Menteri A, ada Perdana Menteri B, satu megang instrumen penegak hukum yang A, satu megang instrumen penegak hukum yang B. Seperti menyitir tadi dikatakan Bang Habib, jangan sampai masalah misalnya dampak bencana yang terjadi di Aceh dan kemudian berimplikasi pada penegakan hukum, ini ditunggangi oleh pertarungan politik di antara orang-orang yang lagi bertarung gitu, baik di dalam ataupun di luar. Karena DPR-nya relatif damai, mungkin jangan-jangan bertarungnya ada di kekuasaan gitu Bang Said. Nah, Anda melihatnya gimana ke depan ini? Mencium ada gelagat bahaya juga atau Anda yakin Pak Prabowo bisa sebenarnya menghandle sebenarnya problem ini? Kalau bagi saya secara prinsip ya dalam filsafat hukum ya memang harus ditekan di atas segala-galanya. Kalau ada unsur menunggangi bagi saya boleh saja. Sepanjang itu memang untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini melanggar hukum, tidak tuntas. Jadi kekuasaan itu boleh ditunggangi. Dia boleh sebagai instrumen untuk kepentingan, tapi tujuannya adalah kepentingan-kepentingan yang selama ini jelas-jelas melanggar hukum, yang selama ini jelas-jelas merugikan rakyat, boleh. Yang tidak boleh itu adalah kalau instrumen hukum hanya dijadikan sebagai alat kepentingan dan enggak ada hubungannya dengan kepentingan rakyat. Oh jadi sah nih ya? Ya tunggang menunggangi boleh dong. Kalau sepanjang persoalan yang selama ini yang saya sebut tidak tersentuh, misalnya soal illegal logging,
Misalnya soal deforestasi, kan selama ini selalu menjadi gosip-gosip nggak selesai. Setiap pergantian musim dan pergantian presiden. Kalau negara bisa menggunakan hukum untuk menyelesaikan persoalan itu, kenapa tidak? Yang tidak boleh ditunggang-tunggangi itu kalau merugikan rakyat, kalau merugikan negara, dan merugikan pemerintah, kan dok. Ya. Kan itu yang sebenarnya secara prinsip. Karenanya kalau saya membaca statement Prabowo Subianto minimal dari pidato-pidato politiknya, jangan pernah cari-cari kesalahan orang. Nah ya kan. Itu kuat menurut saya, kuat untuk menegaskan betapa persoalan hukum selama ini ada unsur nyari-nyari kesalahan. Bahasanya Bang Habib ada unsur dendam masa lampau. Karenanya kalau hukum ini ditegakkan di atas segala-galanya, itulah yang sebenarnya diharapkan dari tingkat kepuasan publik terkait dengan kinerja Prabowo Subianto soal penegakan hukum 78%. Ini terus dijaga ekspektasi publiknya. Karena kalau hukum terus menjadi mainan, kalau hukum terus ini hanya menjadi bahan yang tidak nyentuh persoalan-persoalan substansi kerakyatan, ya jangan harap bagaimana persoalan hukum ke depan gini akan tuntas. Karena saya kira di tengah media sosial yang cukup luar biasa, kelompok-kelompok aktivis yang sudah mulai bermunculan dari Gen Z, jadi sekecil apapun persoalan itu menjadi besar. Siapa yang sangka persoalan IRA itu menjadi persoalan besar? Orang kan nggak tahu IRA itu siapa. Kalau Tom Lembong orang tahu, kalau Hasto orang tahu. Tapi kalau IRA kan nggak ada yang tahu. Ataupun ibu-ibu guru yang kemudian dipersoalkan itu terkait dengan hukum. Tapi kekuatan media sosial ini bukan hanya soal pressure ya. Tapi kan secara perlahan putusan-putusan hukum yang dianggap rasional itu kan kemudian ditentang dan berharap kepada pemerintah untuk hadir menggunakan segala kekuatan politiknya untuk menyelesaikan bahwa ada persoalan hukum terjadi pada warga negara dan itu dianggap tidak make sense. Nah itulah yang saya sebut tentang boleh dong intervensi, boleh dong dijadikan sebagai instrumen terutama untuk menyelesaikan hal-hal yang selama ini memang nggak masuk akal. Dan tentu sekali lagi argumen hukumnya pasti ada. Nggak mungkin sekelas negara tidak punya argumen hukum. Pasti panggil ahli ini, ahli itu dan seterusnya dan seterusnya. Oke, menarik Bang Said. Ini sekaligus nanti ini closing statement semua ya untuk menutup diskusi sore hari ini. Tadi gimana penegak hukum itu tidak dijadikan instrumen politik, pertarungan politik kekuasaan. Baik di dalam ataupun di luar kekuasaan Pak Prabowo. Jadi ada saya begini, saya melihat Pak Prabowo menghindari itu. Kan beginilah. Beberapa elit dan malah beberapa partai menyatakan Pak Prabowo 2 periode lagi. Beliau jawabannya sederhana. Jangan pikirkan 2 periode kalau saya nggak berprestasi. Itu artinya itu sikap pribadi yang menyatakan saya tidak memakai instrumen apapun untuk kekuasaan saya. Itu tafsiran saya. Nah berbeda dengan mungkin sebelumnya memakai instrumen politik, memakai instrumen hukum, memakai ini untuk kekuasaannya, bahkan untuk dinastinya. Itu kan itu yang harus diakhiri. Karena kan saya bilang begini, kalau kita baca ya saya agak hatam bukunya Prabowo beberapa biji itu karena saya baca betul. Saya bilang Pak Prabowo itu kan hanya 2 kok keinginannya dia jadi presiden. 1, mengembalikan kedaulatan ekonomi yang diambil oleh oligarki kepada rakyat. Yang kedua, mengembalikan kedaulatan politik yang juga sudah diambil oligarki dan simpul-simpul kekuasaan kepada rakyat. Hanya 2 itu. Dan ini saya lihat lagi dilaksanakan oleh beliau. Nah, yang kita harus jaga bahwa ini jangan diganggu oleh pihak-pihak yang menginginkan lagi kekuasaan itu kembali ke oligarki. Dan saya lihat langkahnya begini. Lihat ya, yang digunakan sebagai panglima untuk melakukan itu bukan pemerintah loh. Makanya yang dimunculkan adalah Dewan Pertahanan Nasional. Yaitu ketuanya presiden, ketua harinya Menhan. Nah, artinya. Itu apa ya, bukan pemerintah itu Bang? Bukan, itu negara. Beda dong, negara. Nah, sehingga kalau Anda menyatakan tadi, kenapa polisi nggak ikut? Karena memang Dewan Pertahanan Nasional yang dipakai, bukan instruksi presiden. Nah, jadi perintah dari Ketua Dewan Pertahanan Nasional kepada Ketua Harian, lakukan ini. Nah, sehingga karena dia pasti presiden udah paham, kan beginilah, Prabowo ini anaknya Sumitro yang tahu persis bagaimana perjuangan. Menantunya Pak Harto, dia tahu persis siapa perampoknya, bagaimana cara merampoknya.
Ya. Siapa perampoknya dan bagaimana cara merampoknya. Dan rampoknya belum ganti-ganti amat gitu. Dia begini, perampoknya tetap sama, penguasanya ganti-ganti. Gitu. Ya, lihat aja, perampoknya itu aja kok, perampoknya itu. Nah, ada keturunan perampoknya juga terjadi penggantian. Jadi Pak Prabowo tahu gitu kan, tahu ini perampoknya, ini bagaimana cara merampoknya. Nah, Pak Prabowo kan dia tahu semua dan dia tahu siapa temannya menjadi pelindung perampok. Ya kan, dia tahu dan dia tahu kekuatan temannya melindungi perampok. Jadi saya ulangi, Pak Prabowo tahu siapa perampoknya, bagaimana cara merampoknya, hasil rampokannya disembunyikan di mana, kemudian teman-temannya yang melindungi perampok dia juga tahu. Jadi dia tahu persis bagaimana cara menghentikan perampokan. Dia tahu persis itu. Nah, persoalannya sekarang, rakyat akan bersama Prabowo apabila memang konsisten melakukan itu. Saya ini 34 tahun di birokrasi. Pak Habibur Rahman tahu persis. Jadi paham betul saya tentang bagaimana mereka merampok. Coba lihatlah, saya biasanya menyatukan. Kita dulu mengenal namanya Astra tuh jual mobil, bikin motor. Sekarang Bapak jalan di Jakarta udah muncul tuh Astra Land. Artinya dia sudah masuk kepada kepentingan rakyat. Oke? Ya, jalan tol. Nah, kita dulu tahu Sinarmas itu dulu orang tuanya tahun 30-an masuk ke Makassar. Eka Cipta Wijaya itu jualan minyak goreng dari hasil perasan kopra. Sekarang lah Anda lihat tahu hampir semua komplek perumahan Sinarmas. Ya kan? Nah, ini menurut saya sudah betul-betul. Nah, kalau dulu Pak Harto tuh menghalangi mereka masuk kepada mengganggu rakyat. Ingat dulu Indofood tuh hanya diizinkan untuk mengimpor terigu loh. Ya kan, Pak? Ya, karena memang hanya dia. Sekarang pedagang-pedagang kecil pun sampai di kampung-kampung sudah dikuasai oleh jaringan mereka. Nah, menurut saya yakin Prabowo tahu ini. Tahu. Nah, saya ingin menyatakan Pak Prabowo sekarang kalau lihat ya, kemarin saya senang mendengarkan tuh akan memperbaiki jembatan kampung. Ya kan, Pak? Nah, berbeda dengan Jokowi, memperbanyak tol bandara gitu. Itu beda. Itu. Jadi saya menganggap bahwa Prabowo betul-betul sekarang anggaran itu diturunkan ke rakyat. Jangan dinikmati oleh yang di atas. Nah, kita beritahu nih, beginilah. Siklus perampokan yang harus dihentikan Prabowo adalah siklus mereka begini. Dengan menyogok kekuasaan, oligarki ini mendapatkan selembar izin. Izin lokasi, izin HGU, izin ini. Nah, atas izin itu dia datang ke bank untuk ngambil kredit. Bank uang rakyat. Setelah dapat uang dari bank, itu dipakai lagi menyogok semua di bawah, padahal uang rakyat juga. Untuk memuluskan operasinya. Setelah dia untung, maka dia nyogok lagi calon bupati, calon gubernur, calon kepala desa untuk melanggengkan kekuasaannya. Dan itu berlangsung terus sampai sekarang siklusnya. Sehingga cucunya sekarang yang dulu dibesarkan, sekarang cucunya yang mengendalikan. Dan saya pikir, saya berharap Pak Prabowo menghentikan siklus ini. Itu saja siklus perampokan negara untuk menentukan penguasa di Indonesia. Karena saya melihat sudah sangat berbahaya. Saya biasa menyebutkan nama, terserah mau marah mau enggak. Karena saya kaget sekali jalan Astra Land. Loh, Astra seingat saya waktu kecil saya tuh hanya jualan mobil. Kok masih sekarang menguasai seluruh lahan dan itu sudah sangat bahaya. Terakhir cobalah kita lihat bagaimana orang sekelas Yusuf Kalla di Makassar itu tanahnya pun dirampok. Saya tiap hari berhadapan dengan masyarakat di Banten. Saya berkatakan, Pak Habibur Rahman, kalau tidak dihentikan mafia oligarki memenjarakan rakyat, mungkin orang Banten akan habis di penjara. Dan saya tahu persis pengadilan-pengadilan penegak hukum di Banten itu habis waktunya hanya melayani permintaan oligarki. Penjarakan ini, penjarakan ini, penjarakan ini. Dan Said Didu juga pasti masih diincar terus kapan dipenjarakan Said Didu. Nah itu menurut saya itu yang dikoreksi Prabowo sehingga menurut saya mudah-mudahan aparat hukum itu hati-hati. Kalau enggak
nanti Prabowo coba saya lihat, bayangkan supaya publik paham. Kasus Charlie Chandra dengan kasus Pak JK itu sama. Jadi begini caranya. Dia yang punya tanah disuruh mafia tanah membuat surat palsu oleh BPN, ATR BPN. Kemudian pura-pura oligarki ini membeli tanah kepada pemilik palsu ini. Baru ada orang lain diserekalasi untuk menggugat orang yang memalsukan ini. Dan orang yang memalsukan ini kalah. Sehingga dia menyatakan kami juga korban. Padahal sebenarnya yang nyuruh kong kali kong. Nah, hal-hal ini harus, kalau enggak ini tanah rakyat habis. Dan saya pikir saya berterima kasih bahwa ini Pak Prabowo memperhatikan itu bahwa permainan hukum adalah sangat bisa menghabiskan seluruh tanah negara. Saya ada sekitar hampir 200 hektar tanah bekas BLBI di sekitar PIK 2 itu, yaitu permainan hukum juga. Permainan hukum yang yang seakan-akan itu sudah milik mereka. Dan itu saya pikir, saya berharap suatu saat Pak Prabowo menyinggung mafia tanah. Karena mafia tanah ini betul-betul memiskinkan dan menghabiskan tanah rakyat. Mafia tanah lah yang membuat menurut saya banjir itu juga mafia tanah yang bergerak. Oke, terima kasih Bang Said Didu. Oke, boleh tepuk tangan untuk Bang Said ya, closing statementnya tadi. Bang Habib, silakan dikomentari Bang, terakhir Bang, closing statement. Ya, sekaligus bagaimana memastikan instrumen penegakan hukum dan para penegak hukum tidak dijadikan alat pertarungan politik. Nah, ini juga agak ngeri-ngeri sedap. Ya, tadi saya sih nanggapin ini di dalam ada internal struggle dan lain sebagainya. Saya pikir di setiap rejim pasti ada. Ada perbedaan pendapat, ada internal struggle. Bedanya kalau toh ada ya, yang saya lihat kalau toh ada, ini bukan pertengkaran politik yang memperebutkan aset ekonomi gitu loh. Kalau dulu kan antara siapa dan siapa rebutan kuota ini, ya kan? Siapa dengan siapa rebutan penguasaan aset ekonomi ini yang nilainya puluhan T dan lain sebagainya. Kalau saat ini kalau toh ada perbedaan mungkin sekedar perbedaan strategi. Ya, perbedaan bagaimana caranya memaksimalkan agar program-program Pak Prabowo bisa jalan. Paling jauh seperti itu. Dan menurut saya itu hal yang wajar dan seiring waktu saya pikir lambat laun bisa saling menyesuaikan diri. Ya. Bisa, karena di internalnya sendiri menurut saya nggak ada rampok gitu loh. Kita dalam setiap rejim adalah orang-orang yang digambarkan penguasa di sektor ekonomi, ya kan ya. Targetnya ketika rejim itu berkuasa dia menguasai sektor-sektor tertentu ekonomi, ya kan, yang mendatangkan keuntungan sangat besar. Kalau di rejimnya Pak Prabowo ini nggak ada yang seperti itu. Saya hakul yakin karena kembali ke Pak Prabowo, ya kalau kita bisa jamin, ya nggak ada orientasi menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau keluarganya. Pak Prabowo sama-sama mengejar perampok tadi kalau kata Adi Pradip, ya nggak apa-apa dipakai, yang penting ngejar perampok sama-sama kan. Kurang lebih seperti itu. Jadi nggak ada tendensi Pak Prabowo, setelah saya berkuasa berikutnya harus garis keturunan saya dan lain sebagainya, sama sekali nggak ada. Kalau Anda tahu ya, brother tahu, bahkan di Partai Gerindra sendiri, keponakan-keponakan Pak Prabowo nggak banyak dikasih privilege, nggak ada privilege, diperlakukan sama kayak dengan kita gitu loh. Harus berjuang sejak awal, harus turun ke dapil, ya, harus ikut program-program kaderisasi, juga minap di barak dan lain sebagainya. Maksudnya yang sebelumnya agak beda gitu, sebelum Pak Prabowo bukan, presiden. artinya ini nggak ada yang seperti di pemerintahannya Pak Prabowo. Sehingga saya yakin kalau toh ada perbedaan, adanya perbedaan strategi, ini nggak terlalu kontraproduktif. Ya. Karena memang idealnya memang tentu nggak terlalu banyak perbedaan. Tapi kalau toh ada, karena basisnya itu bukan perbedaan ekonomi gitu loh. Perebutan aset ekonomi nggak kayak begitu. Nggak kayak begitu Pak, cuma perbedaan asetnya. Cuma kalau nggak dijaga ini tentu akan dimanfaatkan oleh orang-orang di bawahnya. Saya bilang tadi di Pak Prabowo ini kan di atas. Ya kan kayak saya juga, kita ini termasuk di atas. Ya kan? Di bawahnya kan jangan sampai memanfaatkan situasi untuk mengambil keuntungan pribadi-pribadi. Nah ini bisa di mana-mana orang yang
lihat-lihat ya kan situasi untuk memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Nanti kalau film Don't Kasih No Intro zaman dulu kan begitu. Iya. Ada aja. Iya. Oh kita laksanakan atensi Pak Prabowo, atensi 08 bahasanya kan. Iya. Ya 8% aja, sisanya kita ambil keuntungan. Ada juga kemungkinan. Iya. Ya. Tapi itu level-level bawah. Iya. Kalau nggak dijaga itu bisa kalau terjadi nggak tuh Bang ya. dijaga, menurut saya Oke. itulah makanya kita sama-sama jaga. Oke. Bro. Terima kasih Bang Habib. Boleh tepuk tangan untuk Bang Habib. Terakhir, Johan Budi SP silakan ditutup dengan hikmah dan kebijaksanaan nih. Ya, karena negara ini bukan dipimpin oleh uang, bukan dipimpin oleh kekuasaan, bukan dipimpin oleh polisi atau tentara, tapi dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan. Iya. Ya, Karena jadi- rambut Anda yang paling putih, saya menyimpulkan Anda yang paling hikmah dan paling bijaksana nih dalam ini ya. Silakan. Ya, saya yakin 4 orang ini kalau ditanya siapa oligarki itu, Pak Saididu akan menjawab yang berbeda dengan Pak Habib, dengan saya dan juga dengan Adi. Ya, pasti bisa berbeda. Yang kedua, politik dan hukum itu tidak bisa hitam putih, Pak. Kita tidak bisa melihat karena informasi yang masuk kita terbatas, kita tidak bisa melihat apakah hukum ini digunakan untuk kepentingan politik atau tidak. Itu tidak bisa. Yang terakhir saya kira kembali ke topik apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo untuk tadi saya menyebut sebagai quote unquote ya check and balances tadi itu. Eksekutif, presiden sebagai kepala negara itu diperlukan untuk saat-saat seperti ini ya. Meskipun keputusan itu seperti yang tadi saya sampaikan tidak membuat KPK losing face ya. Kemudian kejaksaan juga tidak kehilangan muka karena dari rentetan kasus itu dia sudah di-challenge di pengadilan dan diputuskan bersalah. Nah, langkah Pak Prabowo ini terutama yang rehabilitasi dan abolisi itu kan dalam rangka untuk mengembalikan rasa keadilan tadi. Dan itu penting sekali menurut saya. Karena penegakan hukum tentu harus keras memang, tetapi harus ada rasa keadilan tadi. Bagi siapa? Tentu bukan bagi oligarki, tapi bagi rakyat seluruh Indonesia. Saya kira itu, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk keempat narasumber. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat sore, sampai jumpa